Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Bang Yos. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Selamat datang di channel saya yang membacakan ide cerita film horor misteri dan ide cerita film romantis ya. Semoga cerita yang saya buat ini bisa menjadi referensi atau ide untuk teman-teman sekalian pembuat film ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membacakan cerita horor misteri yang berjudul Teror Kereta Api Kuno. Suasana malam di stasiun kereta api desa kecil ini terasa sangat sunyi. Lampu-lampu jalan yang redup menciptakan bayangan-bayangan menyeramkan di antara pepohonan yang bergoyang oleh angin malam. Semua penduduk desa telah beristirahat dengan nyenyak, tanpa menyadari kegelapan yang merayap di rel kereta api tua yang sudah lama tidak beroperasi. Seorang penjaga stasiun yang setia, Pak Supalno, duduk di bangku kayu tua berusaha untuk tetap terjaga. Tugasnya hanyalah menjaga stasiun yang sepi ini agar tetap teratur. Namun, takdir memainkan peran lain malam ini. Pukul 2 pagi, ketika hening malam memuncak, tanpa suara atau isyarat apapun, suara gemuruh bergema dari kejauhan. Seolah-olah mesin uap kuno yang sudah lama mati hidup kembali. Pak Supalno melongok keluar dari biliknya dan menemukan sesuatu yang tak terduga. Muncullah kereta api kuno, bersinar dengan sinar kebiruan yang sama-sama. Suara gemuruh mesin uap dan bunyi roda yang menggiring rel menjadi hantu melintas di rel yang telah lama tidak digunakan. Tubuh tua kereta ini dipenuhi goresan dan bintik-bintik karat, mengisahkan usia yang sangat tua. Pak Supalno terpana mengambil langkah mundur, menyadari bahwa kereta ini bukanlah sesuatu yang alami. Ketika pintu kereta terbuka secara otomatis dengan suara berderit, malam ini akan menjadi mimpi buruk bagi siapapun yang bersaksi. Seorang penumpang keluar dari kereta itu, tampaknya manusia, tetapi sesuatu yang aneh memancar dari matanya. Suara-suara berbisik merayap di sekelilingnya. "Selamat malam Pak Supalno," kata penumpang itu dengan suara serak yang menusuk hati. "Kami adalah penumpang yang lama menunggu, terjebak di antara dimensi-dimensi yang gelap. Kami haus akan kehidupan dan malam ini kami datang untuk mengambilnya." Pak Supalno terkunci dalam ketakutan, hanya mampu menatap tak berdaya. Kereta kuno itu menjadi tempat bagi arwah-arwah kelam yang telah lama meninggal. Mereka memasuki desa ini dengan kehausan yang tak terlukiskan. "Kami akan mengambil jiwa yang seharusnya sudah terpisah dari dunia ini," bisik arwah-arwah itu dengan dingin. Tanpa ampun, akan tetapi mereka tetap mencari penduduk desa yang belum waktunya terpisah dari dunia ini. Pak Supalno mencoba untuk berteriak, tetapi suaranya mati ditelan oleh keheningan malam. Sebuah kegelapan menyerupai kematian melibas desa ini. Dan jiwa-jiwa yang terpilih
serta acak dicabut dari tubuh mereka, ditarik ke dalam kereta api kuno yang berhantu. Dialog antara arwah dan korban pun terdengar menyayat hati. Teriakan dan ratapan menciptakan simfoni kehancuran yang tak terlupakan. Ketika matahari pertama kali menyingsing, kereta api kuno itu lenyap tanpa jejak, meninggalkan desa ini dalam keheningan yang menyeramkan dan jiwa-jiwa yang telah dicabut oleh kehadiran gelap yang tak terpahami. Hanya tersisa kenangan horor yang terpahat di pikiran Pak Suparno, dan desa ini menjadi saksi bisu dari teror kereta api kuno yang berhantu. Setelah malam teror di desa kecil itu, Pak Suparno hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Setiap langkahnya diambil dengan kecemasan, dan mimpi burung merajalela di malam-malamnya. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada jiwa-jiwa yang dicabut dari desa itu oleh kereta api kuno yang berhantu. Tetapi satu hal yang pasti, kegelapan itu belum berakhir. Beberapa bulan kemudian, dalam keteduhan malam di kota besar, kereta api kuno itu muncul kembali. Kali ini bukan hanya beberapa penumpang, tetapi sebuah gerbong penuh manusia bayangan yang haus akan kehidupan. Mereka muncul dari pintu kereta yang terbuka secara otomatis, dan kembali teror dimulai. Kami adalah bagian dari satu kesatuan yang tak terpisahkan. Setelah setiap malam jiwa-jiwa ini terus berpindah, mencari makhluk hidup untuk menyatu dengan kehidupan mereka yang terputus, bisik arwah itu dengan nada yang lebih dingin dari kematian. Kali ini, kereta itu tidak lagi terbatas pada desa kecil itu. Mereka berkeliaran di jalanan kota, mencari sasaran baru untuk mengambil jiwa mereka. Tidak ada tempat yang aman. Tak seorang pun bisa menghindar dari roda terkutuk kereta api kuno itu. Berita tentang kengerian ini menyebar dengan cepat. Warga kota berusaha untuk tidak keluar rumah setelah matahari terbenam. Tetapi kehadiran kereta api kuno itu tidak dapat diprediksi. Mereka muncul di tempat-tempat yang paling tak terduga, menjadikan kota ini seperti medan perang kehidupan dan kematian. Pak Suparno yang masih hidup dengan ketakutan di hatinya, mencoba mencari bantuan dari ahli supernatural. Tetapi setiap upaya mereka untuk menghentikan kereta api kuno itu sia-sia. Rencana apapun untuk menyingkirkan teror ini terasa seperti mengejar bayangan saja. Kereta api kuno itu menjadi semacam hantu yang berpindah-pindah, mengejar penduduk kota dari satu tempat ke tempat lain. Kekacauan dan ketidakpastian merajalela di seluruh kota. Jiwa-jiwa yang dicabut terus bertambah. Tak seorang pun tahu kapan teror ini berakhir. Pada suatu malam, ketika kota itu tenggelam dalam kegelapan, kereta api kuno itu lenyap kembali, meninggalkan kota ini dalam keadaan hancur dan ditinggalkan oleh bayangan-bayangan yang haus akan kehidupan. Tak ada yang tahu apakah mereka akan kembali atau pindah ke kota lain untuk melanjutkan teror mereka. Pak Suparno yang menjadi saksi bisu dari kengerian ini tersisa dengan pertanyaan tanpa jawaban. Apakah ada harapan melawan teror yang
datang dari dimensi gelap ini, atau kota ini akan terus dilanda teror roda terkutuk kereta api kuno, menjadikannya sebagai tanda kehancuran dan kegelapan yang tak terelakkan. Hanya waktu yang akan memberikan jawaban, tetapi kecemasan dan ketakutan masih bersarang dalam hati setiap penduduk yang selamat dari malam-malam teror itu. Dan mengapa hanya Pak Suparno yang dibiarkan begitu saja oleh kereta api kuno tersebut? Ini masih misteri, teman-teman. Baiklah teman-teman, sekian dulu pembacaan cerita horor misteri kali ini. Jika teman-teman menyukai video saya seperti ini, dukung saya dengan di-subscribe, like, komen, dan bagikan. Sampai jumpa di video selanjutnya besok malam jam 7 ya, jam 7 malam. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan selamat malam.